Ya, kita mulai ya. Selamat siang teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom, Pace Bene, terus apa lagi? Paces Bonum, Salam dan sebagainya lah ya. Teman-teman calon Krismawan Krismawati. Mudah-mudahan kabarnya baik. Hari ini kita akan belajar bersama tema ke-9 Roh Kudus. Di sini ada gambar merpati dan juga seperti lidah-lidah api ya. Teman-teman, sebenarnya saya berharap teman-teman bisa mengaktifkan mikrofon kalau ditanya dan juga tidak bicara itu dinonaktifkan. Nanti Alkitab tolong disiapkan 1 Korintus 12 Alkitabnya. Terus nanti teman-teman diharapkan juga membuat screenshot atau data tentang pertemuan ini. Sebenarnya kalau teman-teman aktif sudah terdata langsung di Zoom-nya. Tapi kalau teman-teman keluar masuk Zoom, terus nggak buka kamera, itu nggak kelihatan di Zoom-nya nanti. Oke, itu aja sekilas screen rules-nya. Sekarang kita nyanyikan dulu lagu pembuka ini. Kita bersama-sama, kita dengar. Baik, kepada Maria Margareta ya, namanya siapa sih panggilnya? Kamu silakan pimpin doa ya. Coba mana Maria Margareta? Doa pribadi dulu, spontan, baru nanti dilanjutkan dengan doa Santo Thomas Aquinas. Silakan Maria Margareta dipimpin doa. Mana? Amin. Kami saudara hari ini kami akan mendengar kami mohon dan doa semoga pertemuan kami dapat berjalan lancar hingga selesai. Kami mohon terima kasih atas kerjasama dan kesehatan kita berkumpul di sini. Selain ini kami mengingatkan dengan Baik, dilanjutkan dengan doa Santo Thomas Aquinas. Kelihatan nggak di layarnya? Kecil kah di HP? Di zoomin dikit, di layarnya dibuka. Oke. Allah pencipta segala sesuatu berterang dan kebijaksanaan yang sejati. Asalkan segala makhluk, curahkanlah seberkas cahayamu menembus kegelapan akal budiku. Ambillah dariku kegelapan ganda yang menyelimuti sejak lahir. Suatu ketidakpengertian karena dosa dan ketidaktahuan. Berilah kepadaku pengertian yang tajam dan ingatan yang kuat dan kemampuan untuk memahami segala sesuatu yang benar dan berdasar. Karuniakanlah kepadaku talenta menjelaskan kemampuan dan kemampuan untuk membicarakannya dengan seksama, terus dan baik. Tunjukkanlah bagaimana kebenarannya, arahkanlah perkembangannya dan berilah sampai kepada anak saya. Mohon ini Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Maria Margareta. Selanjutnya kita di hari ini atau hari Minggu 13 Maret 2022 materi Krisma kita tentang Roh Kudus. Dan kita akan mendalami sedikit, tidak banyak, tapi cukuplah. Nah, pertama-tama teman-teman saya ajak refleksi dulu. Ini menarik karena beberapa pertemuan sebelumnya kita atau saya lebih suka memberikan materi dulu. Nah, sekarang kita merefleksikan dulu nih. Teman-teman, silakan direnungkan dulu, disiapkan dulu jawabannya sekitar 2 menit. Bisa ditulis, bisa disimpan dalam pikirannya. Yang pertama, apakah peran roh dalam hidup manusia? Lalu yang kedua, apa yang terjadi pada manusia tanpa roh atau tanpa adanya roh? Oke, masing-masing nanti akan saya minta pertanggungjawabannya atau menjawab ya.
1 menit lagi bisa dipikir-pikir apakah peran roh dalam hidup manusia. Yang kedua, apa yang terjadi pada manusia tanpa roh. Saya mulai dari Antonius Fernando Tama. Silakan dibuka kameranya dan mic-nya. Nomor 1 dan 2 apa menurut kamu? Mana bro wajahnya? Yang udah Kak. Oke. Menurut kamu nomor 1 apa bro? Peran roh dalam hidup manusia. Buat gimana ya? Kayak menangin pikiran gitu. Ya. Jadi kayak gak gampang. Terus apa yang terjadi pada manusia tanpa roh, kayak gampang lah berbuat jahat karena gak ada yang menang ini gitu. Oke. Itu aja jawabannya. Iya. Oke, terima kasih Fernando Tama. Panggil kamu apa? Fernando atau Tama atau Antonius? Antonius. Oh, Antonius. Soalnya di sini juga ada Antonius yang lain nih, Bang Antonius. Oke. Terima kasih jawabannya. Silakan kamu pilih ke selain Bong dulu ya. Jangan pilih Bong Antonius atau Bong Haryanto. Pilih yang lain dulu. Silakan. Radit. Oke, Bro Radit. Silakan. Jawaban kamu apa, Bro Radit? Mana Radit nih? Mic-nya belum dibuka, Radit. Halo? Ya, silakan Dit. Halo? Ya, silakan Dit. Apa peran roh dalam hidup manusia? Membantu kita berdoa, terus menerangi budi dan hati. Itu peran. Kalau yang kedua, apa yang terjadi pada manusia tanpa roh? Apa bro? Kacau kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Itu aja jawabannya? Iya. Oke, silakan pilih yang lain. Terima kasih ya bro jawabannya. Ya. Pilih siapa bro? Yang lain. Excel. Excel, mana Excel? Iya kak. Oke. Apakah Silakan jawab bro. peran Roh Kudus dalam Roh, bukan Roh Kudus nih roh. Roh doang. Dalam hidup manusia itu Ya. Membuat orang lebih percaya gitu kak. Ya. Yang kedua. Kalau yang kedua lebih banyak kejahatan dan kita nambah dosa gitu kak. Jadinya. Oke, itu aja jawabannya. Iya kak. Oke, terima kasih. Silakan dipilih yang lain. Joy. Mana? Joy. Bro Joy, silakan Bro Joy. Yang satu, peran roh dalam hidup manusia adalah menguatkan orang lebih percaya, menguatkan kepercayaan orang kak. Oke, yang kedua. Kedua, kita menjadi jauh dari Tuhan. Iya. Oke, nggak apa-apa. Dijawabnya. Ya. Iya kak. Terima kasih jawabannya. Kamu pilih siapa, Joy? Desvanda deh. Desvanda, mana Desvanda nih? Mic-nya dibuka Desvanda. Kalau yang pertama, peran roh dalam hidup manusia itu lebih ke arah menyadari akal dan budi untuk melakukan segala sesuatu. Kalau yang kedua, kalau nggak ada yang terjadi pada manusia tanpa roh, hidup manusia akan kacau, Kak. Oke, terima kasih Desvanda. Silakan pilih Desvanda yang lain. Maria Margareta, Kak.
Ya, Maria Margareta agak deket ya mic-nya karena kamu tadi kejauhan tadi. Silakan jawab Maria Margareta, dibuka mic-nya juga sama videonya. Suara kamu gak kedengeran. Ntar kamu perbaiki dulu deh. Desvanda pilih dulu yang lain. Maria Margareta suaranya belum ini kejauhan. Kalau ada headset pakai headset dulu. Desvanda pilih yang lain dulu selain Maria Margareta. Michael Vincentius. Michael Vincentius mana nih? Tadi belum kelihatan nih Michael Vincentius. Halo. Ya bro. Nomor 1 dan 2 apa jawaban kamu? Nomor 1, dengan adanya roh, hidup kita menjadi terarah dan juga kita menjadi hidup. Nomor 2, apa yang terjadi pada manusia tanpa roh? Tanpa roh, manusia tidak bisa hidup. Oke. Ya, itu aja. Ya. Terima kasih. Silakan ambil yang lain. Maria Margareta. Cecilia Huller. Ya. Cecilia Huller, silakan Cecilia Huller. Nomor 1 itu peran roh dalam hidup manusia itu menguduskan orang percaya dan memimpin kebenaran. Yang kedua itu manusia nggak akan punya kehidupan yang harmonis dan nggak ada sesuatu yang menjiwai. Oke, terima kasih. Itu aja? Iya. Silakan dipilih yang lain. Olivia Margareta. Oh ya, Olivia Margareta, dibuka mic-nya. Silakan dijawab. Ayo, nanya dulu Mama nih, jangan sampai nih. Dibuka dulu mic-nya Olivia Margareta, ayo. Jangan, ya. Pertama itu membebaskan orang percaya dari ikatan dosa. Iya. Kalau yang kedua jadi tidak terarah. Oke, terima kasih. Itu aja jawabannya. Iya. Oke, silakan ambil yang lain. Desi. Desi ini siapa lagi nih? Coba Desi. Mana nggak ada? Mana nggak ada? Coba. Masa saya nggak punya anak favorit Diana Desi? Ada. Mana coba Diana Desi mana orangnya? Gak masuk kayaknya. Emang dia ikut Krisma? Ikut. Wah, udah berapa kali dia nggak pernah ikut tuh. Oke, ganti yang lain. Diana Desi kayaknya orang tuanya dari salah satu kita deh. Yonisia kali. Ayo pilih yang lain dulu, yo. Amang Borucok aja. Ayo, Amang Borucok. Silakan Amang Borucok. Baik, Kamelki. Iya. Apa peran roh dalam kehidupan manusia? Iya, menurut saya kalau kita tidak diberkati roh, tidak ada roh, ya nggak ada, hidup ini nggak ada gitu. Oke. Menurut saya, apa yang terjadi pada manusia tanpa roh? Hampa. Oke. Nah, hampa. Jadi kita hidup nggak terarah. Satu juga, ya manusia tanpa roh itu ngambang lah, sesuai dengan yang dikatakan di Roma berapa tadi itu ya. Saya baca. Itu Kak Milky. Oke, jadi 2 orang ya, Ito sama Bang Ucok ya udah jawab ya. Silakan pilih yang lain yang belum berdua. Sebentar Kak Milky. Maria Margareta tadi itu. Maria Margareta coba kita coba lagi. Maria Margareta suaranya udah bagus belum? Pakai headset nggak? Silakan Maria Margareta. Kameranya nyalain dulu deh. Ya, coba kameranya nyalain. Ya, silakan. Kedengeran Kak? Ya, dengeran baru jelas. Yang pertama mengendalikan
segala perilaku dan menentukan hati dan pikiran. Yang kedua akan kehilangan arah atau keluar dari jalan kebenaran. Oke, terima kasih. Ini kedua Bong bisa nggak nih menjawab? Siapa yang bisa jawab? Bisa, Pak. Bisa ya, Antonius dulu ya, Bung Antonius ya, coba. Silakan Bung Antonius. Perannya sebagai penuntun hidup manusia. Iya. Kalau tanpa roh, hidup seakan-akan tapi mati kan. Oke. Ya, Bung Arianto. Ya, Bung Arianto silakan Bung Arianto. Terima kasih ya Bung Antonius. Bisa jawab nggak Bung? Kalau nggak bisa lagi kerja nggak apa-apa, nanti bisa dikondisikan. Bung Arianto. Oke ya, skip dulu ya. Terima kasih atas jawabannya teman-teman. Bung Arianto mau jawab? Iya. Yang pertama itu memberi kita kehidupan. Yang kedua itu tanpa roh ya kita mati. Oke, terima kasih jawabannya. Baik teman-teman, siapa yang belum nih? Yang merasa belum siapa? Nggak ada ya? Benar-benar nggak ada ya? Ya Bang Ucok, apa si Abang Pasar Ibu belum ini? Apa si siapa biasanya? Ricardus lagi nggak ada. Oke, nggak apa-apa ya. Terima kasih atas jawabannya. Untuk refleksi singkatnya bahkan cuma 1 menit 2 menit udah bisa menjawab. Terima kasih. Kita dalami bersama ya. Nah, roh merupakan unsur mutlak untuk hidup manusia. Jadi roh merupakan unsur mutlak untuk hidup manusia. Tanpa roh, tak seorang pun dapat hidup. Ya, jadi teman-teman, kalau manusia itu nggak ada rohnya ya, otomatis koit atau mungkin dia sedang ke alam roh, tidur atau mati suri bisa jadi gitu kan. Tapi intinya tanpa roh tak seorang pun dapat hidup. Lalu yang kedua, kita hidup bertumbuh berkembang, maka tanpa roh manusia tidak dapat berkembang. Jadi teman-teman tadi ada beberapa jawaban yang terlalu udah memikirkan Roh Kudus gitu loh. Ini masih manusiawi kita dulu. Kita harus menyadari bahwa roh yang ada di dalam diri kita tuh bermanfaat untuk hidup kita, kehidupan kita manusia. Dan memang kalau tanpa roh kita tidak dapat berkembang, tidak ada arah dan sebagainya. Jadi tidak usah tergesa-gesa tentang Roh Kudus, tentang ini temanya tentang Roh Kudus ya. Tapi saya mau menggali sisi manusiawi kita bahwa roh itu sebagai dasar manusia itu penting sekali. Nah, nanti kita akan pelajari mendalam tentang Roh Kudus. Terima kasih atas jawabannya. Semoga semakin menarik untuk kita bahas bersama. Ini gambarnya sih sebenarnya saya dapat di Google ya. Ini ilustrasi doang, tengah-tengah itu seolah-olah rohnya tuh di tengah-tengah sebagai energi ya, aura dan sebagainya. Ini hanya sebagai ilustrasi aja. Oke, ini apa nih selanjutnya? Nah, mudah-mudahan tidak nge-lag ya. Ini saya ada film sekitar 4 menit. Mudah-mudahan bisa terdengar dengan baik. Boleh dimatikan dulu kameranya atau bandwidth-nya supaya nanti teman-teman nggak merasa nge-lag internetannya. Saya juga mau matikan kamera dulu. Yang penting terdengar. Kalau nggak terdengar suaranya kasih tahu ya. Jika kita pernah mendengar frasa Roh Kudus dan kita ingin tahu artinya, dari mana kita harus memulainya? Ya, kita harus memulainya dari halaman pertama pada Alkitab, di mana dunia yang belum berbentuk digambarkan sebagai tempat yang kacau dan gelap ini. Tapi kemudian, di atas kekacauan ini, Roh Allah hadir, melayang-layang, siap membawa kehidupan, keteraturan, dan keindahan. Oke, tapi apa itu Roh Allah? Ya, jadi roh adalah cara penulis Alkitab berbicara tentang kehadiran Allah secara pribadi. Kata dalam bahasa Ibraninya adalah ruach. Ruach? Ya, benar. Tenggorokan kita harus benar-benar bersih di akhir pengucapan. Baik, teman-teman, jelas nggak tadi videonya? Kalau nggak jelas bisa saya putar ulang nanti. Gimana? Jelas Kak, jelas. Jelas ya? Iya. Bisa ditangkap ya. Ntar kalau itu saya share sendiri deh videonya nanti di grup. Oke, teman-teman, tadi kan dari Alkitab dari video Alkitab itu disebut ruach, gitu ya, bahasa Israel tuh bahasa Ibrani. Nah, kita secara khusus berbicara tentang Roh Kudus, yaitu Holy Spirit atau bahasa Inggrisnya itu ya, atau dalam bahasa Latin Spiritus, artinya nafas yang berhubungan dengan kehidupan.
Nah, Roh Kudus adalah Roh Allah yang memberikan kehidupan. Jadi tadi sengaja pertama-tama kakak ngajak refleksi tentang roh yang dalam arti sempit, yaitu sisi manusiawinya. Nah, sekarang kita berbicara tentang Roh Kudus yang artinya berhubungan dengan kehidupan yang disebut juga Roh Allah. Ya, terus dia berasal dari Allah dan Putra. Nah, ini jadi suatu teologi sendiri. Jadi teman-teman, Tritunggal itu atau Trinitas itu selalu lengkap, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus yang hakikatnya sama dengan Allah Bapa dan Allah Putra. Ini bisa dilihat sinode ke-11 di Toledo tahun 675 ya, atau dikutip dalam KGK 245. Nah, teman-teman, di sini kita bisa belajar lebih mendalam tentang Roh Kudus, yaitu roh yang berhubungan dengan kehidupan. Tadi videonya memang singkat sekali, tapi kita bisa menyadari arti nafas, energi, dan sebagainya. Next dulu ya. Nah, Roh Kudus nampak dalam rupa burung merpati, yaitu ketika Kristus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Lihat Matius 3 ayat 16. Dalam rupa tiupan angin keras dan lidah-lidah api ketika peristiwa Pentakosta. Nah, Roh Kudus juga bisa seperti tiupan angin keras dan lidah-lidah api. Itu bisa terlihat ketika peristiwa Pentakosta di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 3. Nah, burung merpati ini melambangkan kelemah lembutan Roh Kudus yang bekerja dalam jiwa kita. Kalau tiupan angin keras melambangkan penguatan kehendak, sedangkan lidah api melambangkan semangat dan penerangan jiwa. Nah, jadi ada beberapa unsur yang melambangkan, sedangkan kita belum bisa lihat Roh Kudus. Minggu lalu Pak Benyamin Malik sudah mengatakan, ketika kita diberikan sakramen Krisma nanti, atau dikukuhkan dalam minyak suci itu, dalam sakramen Krisma, kita tidak bisa melihat Roh Kudus, tapi bisa dilambangkan. Seperti tadi merpati, terus juga bisa seperti angin, dan juga lidah api. Sampai sini ada gambar Yesus dibaptis ya, ini ilustrasi saja, dan Roh Kudus seperti burung merpati. Oke, next. Coba saya minta dibacakan Dionisia, coba. Jaringannya sebenarnya bagus. Dionisia, mana? Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada muridnya. Yohanes 11 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, terima kasih Indonesia. Nah, teman-teman, sakramen Krisma yang kita terima, yang nanti karunianya ada, salah satunya adalah Roh Kudus ini, atau Allah pribadi ketiga ini, kita akan mengenal lebih mendalam bahwa ketika berdasarkan kitab suci, Yesus sendiri menjanjikan, di sini Yesus menjanjikan Dia akan minta kepada Bapa dan memberikan kepada kita seorang penolong yang lain, ya, supaya menyertai kita selama-lamanya. Nah, teman-teman, sejak dibaptis kita sudah menerima Roh Kudus. Jadi ketika dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Namun secara istimewa sebagai anggota Gereja Katolik, kita sudah menerima komuni pertama, sakramen tobat, dan tahun ini teman-teman mudah-mudahan dengan kehadiran yang sesuai, yang tidak melebihi ketentuan, lalu nanti sehat, keluarga bisa juga mendukung dalam doa, teman-teman akhirnya dikukuhkan melalui sakramen Krisma. Minggu lalu kita sudah nonton Bapak Uskup, dan salah satu bagiannya itu ibadatnya atau misalnya itu melaksanakan sakramen Krisma. Teman-teman sudah lihat. Bagi yang tidak hadir nanti bisa nonton video kakak ya di YouTube. Tapi intinya Roh Kudus yang secara istimewa dalam sakramen Krisma ini yang menjadi istimewa buat teman-teman itu akan hadir dalam hidup teman-teman.
Selama ini mungkin sudah ada Roh Kudus, teman-teman menyadarinya. Tapi kadang-kadang Roh Kudus itu belum secara istimewa teman-teman rasakan, alami, menjiwai, dan juga bersekutu dengan Dia. Nah, di sini dikatakan di ayat 17, yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Jadi beberapa orang atau orang-orang tertentu yang tidak seiman dengan kita atau tidak mengenal Kristus itu tidak mengalami karya Roh Kudus atau karunia-Nya. Kenapa? Karena memang sejak semula mereka tidak mengetahui, tidak mengenal, tidak melihat, atau juga dalam arti rohaninya tidak mengalami gitu. Nah, tetapi kita seorang anggota gereja, pengikut Yesus Kristus, kita mengenal dan Dia akan menyertai kita. Roh Kudus itu akan menyertai kita dan diam di dalam kita. Nah, Roh Kudus yang sejak baptis itu kita terima, itu sebenarnya tertutup oleh dosa-dosa kita, ya. Jadi seperti ibarat sirup, atau mungkin saya anggap itu wadah atau suatu mutiara atau emas di dalam wadah itu, di gelas atau kopi lah. Itu kan selalu butek kan. Lalu untuk melihat jernih suatu air ya, atau yang kita lihat bening dalam suatu yang gelap, itu harus diendapkan dulu atau istilahnya dikobarkan lagi apinya. Nah, demikianlah juga kita. Sejak baptis mungkin kita biasa-biasa aja, dipenuhi dan disertai Tuhan. Tapi ketika kita dewasa dalam rohani, kita semakin mengenal Roh Kudus itu. Nah, hari ini kita akan mempelajarinya. Kita next dulu. Nah, ini saya minta Bung Antonius coba dibacakan. Syahadat panjang Nicea Konstantinopel menyatakan, aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan lantaran para nabi. Ya, itu yang teks kecil ya. Pengakuan iman Nicea Konstantinopel atau Credo Nicea merupakan hasil dari dua konsili ekumenis yang berlangsung di Nicea pada tahun 325 dan Konstantinopel pada tahun 381. Baik, terima kasih Bung Antonius. Teman-teman, di sini secara khusus ada syahadat. Kalau teman-teman punya puji syukur, itu di halaman atau di nomor 2. Ya, kalau teman-teman punya puji syukur saat ini, terus lihat di situ nomor 2 itu ada pengakuan iman hasil konsili Nikea Konstantinopel. Yang biasanya kita doakan saat misa itu doa aku percaya yang biasa atau yang pendek, syahadat para rasul. Tapi ketika ada konsili waktu itu, di situ ada perdebatan antara beberapa imam di aliran tertentu itu tidak mengakui Roh Kudus, pribadi Roh Kudus, sehinggalah dibuat konsili waktu itu atau sinoda lah istilahnya, pertemuan para imam-imam dan uskup di kota Nicea dan Konstantinopel itu membuat satu rumusan yang disebut ini syahadat panjang ini. Sebenarnya ini bagian dari syahadat yang biasanya kita bacakan kalau di puji syukur itu ketika malam Paskah kalau nggak salah ya. Saya ingat saya biasanya didoakan malam Paskah atau malam Natal gitu. Itu doa aku percaya yang panjang didoakan oleh umat Katolik. Nah, kenapa ini penting? Karena di sini nanti akan terjadi pengetahuan teman-teman untuk kenapa sih Roh Kudus itu harus diakui dalam syahadat yang panjang ini atau dikenal dengan syahadat Nikea Konstantinopel. Kenapa? Karena di aliran gereja yang lain atau gereja timur dan beberapa aliran itu tidak mengakui Roh Kudus sebagai pribadi Allah yang ketiga. Nah, itu nanti teman-teman bisa belajar teologinya. Nah, itu ada satu aliran teologi namanya pneumatologi, itu khusus bahas tentang teologinya Roh Kudus. Nah, ini kita pelajari agar teman-teman menyadari bahwa iman atau syahadat ini sebenarnya kita doakan juga. Kalau kita lihat dalam
syahadat para rasul yang biasa kita doakan setiap minggu, atau di dalam aku percayanya doa Salam Maria atau doa Rosario itu juga disampaikan bahwa aku percayakan Roh Kudus. Itu yang versi pendeknya. Tapi kalau versi panjangnya ini, ya Tuhan yang menghidupkan, ya berasal dari Bapa, Putra, serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan, ya bersabda dengan perantara para nabi. Nah, memang ini sebagai tambahan, memang di buku tidak ada, tapi untuk pengetahuan teman-teman harus juga mengenal bahwa iman Katolik itu mengajarkan pribadi ketiga, yaitu Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Itu aja penjelasan singkat saya. Kita skip dulu ya. Nah, silakan buka 1 Korintus 12. Silakan kalau ada Alkitab digital, online, atau apapun yang teman-teman bisa buka, 1 Korintus 12. Ayat 4 sampai 11. 1 Korintus 12, ayat 4 sampai 11. Saya minta Cecilia Huller membacakannya dari ayat 4 sampai 8. Lalu Radit ayat 9 sama enggak. Ulang. Ini agak panjang soalnya. Cecilia Huller ayat 4 sampai 9, Radit 10 sampai 11 ya, Dit. Silakan dibuka mic dan mikrofonnya. Videonya, kameranya. Cecilia Huller ayat 4 sampai 9, Radit ayat 10 sampai 11. Silakan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Baik, dilanjutkan Radit. Terima kasih Cecilia Huller. Dit, lanjut. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Baik, terima kasih Radit dan Cecilia Huller. Nah teman-teman, 1 Korintus 12 ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Teman-teman bisa baca sekali lagi dalam hati, bisa dilihat-lihat. Di sini ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Jadi Roh Kudus itu memiliki juga rupa-rupa atau karunia dalam yang sama dan juga satu. Jadi Roh Kudus itu kepada orang diberikan kepada seseorang itu karunia-karunia tertentu. Teman-teman Krismawan-Krismawati khususnya di kelas KMLQ ini akan diberikan karunia juga. Atau teman-teman sudah menyadari ada karunia khusus dalam diri teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat semua itu di ayat 5 ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan karunia itu juga untuk pelayanan ya, untuk karunia itu untuk satu jemaat. Di ayat 6 ada berbagai perbuatan ajaib tetapi Allah lah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah, dari sini kita mendengar atau melihat bahwa karunia itu banyak sekali yang mengalami perbuatan ajaib atau hal mukjizat misalnya. Nanti kita lihat dalamin lagi ayat 7 sampai 9. Tapi di sini setiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi misalnya teman-teman menyadari ini sakramen Krisma yang akan nanti teman-teman peroleh, itu nanti ada karunia khusus atau ada 2 permohonan dari Bapak Uskup atau yang diutus oleh Uskup untuk
memberikan sakramen krisma kepada teman-teman. Nah, ketika dibaptis, teman-teman kan sudah lahir baru, sudah menjadi anggota gereja, menjadi anak Allah, dan teman-teman sudah dipenuhi Roh Kudus karena dibaptis dengan nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi secara khusus di dalam sakramen krisma, teman-teman diberikan karunia, keistimewaan. Nanti teman-teman menyadari di sini ayat 12. Kepada seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Nah, teman-teman mungkin sudah ada yang punya, atau mungkin nanti teman-teman bisa mendoakan atau memohonkan. Dan kepada yang lain, Roh yang sama itu memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, mungkin teman-teman memiliki pengetahuan yang luas dan sebagainya, dan itu juga untuk pelayanan ya, ingat-ingat lagi, untuk kepentingan bersama. Ayat 9, kepada seorang Roh yang sama memberikan iman, kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Jadi ada Roh Kudus ini, karunia ini bisa diberikan kepada seseorang untuk menambahkan iman atau membuat beriman seseorang, bahkan juga di sini memberikan kesembuhan. Nah, teman-teman menyadari itu ya, atau mungkin nanti bisa didoakan. Lalu kepada seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Nah, mukjizat ini teman-teman nanti karunia khusus. Mukjizat memang jarang sekali terjadi, tapi umumnya mukjizat itu bisa terjadi dalam kesembuhan, atau mungkin rahmat yang lain, atau belas kasih, atau suatu yang mukjizat yang di luar dugaan lah, yang tidak bisa ditangkap oleh akal bahwa ini mukjizat Tuhan itu. Data itu semua tapi dari Roh. Nah, ayat 10-nya lagi dikatakan, kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Nah, bernubuat ini adalah doa atau sesuatu visi dari Allah untuk disampaikan untuk kepentingan bersama. Lalu kalau untuk karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, ini istilahnya discernment. Jadi, wah ini nih roh jahat nih, oh ini roh baik nih, oh ini dari Tuhan nih rohnya. Jadi teman-teman bisa membedakan. Misalnya dalam kasus ada orang kerasukan. Wah ini bukan kerasukan nih, tapi ini roh apa gitu kan, yang lain gitu. Nah, teman-teman itu salah satu karunia juga. Lalu kalimat berikutnya, kepada seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan kepada yang lain memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, bahasa roh sendiri teman-teman bisa nanti ketahui ketika ikut persekutuan doa atau karismatik, itu didalami. Tapi ada orang yang bisa menggunakan bahasa-bahasa roh yang bisa untuk kepentingan bersama, dan ada yang bisa menafsirkan. Nah, contohnya misalnya ini agak sulit ya, karena saya pribadi belum bisa berbahasa roh. Tapi yang kakak ketahui ketika doa persekutuan doa itu, misalnya sekarang misalnya begitu, bahasa yang asing bagi teman-teman, atau menggunakan bahasa asing yang lain di luar negeri yang sebenarnya kita nggak bisa tapi orang lain bisa. Itu bisa lihat dari peta Costa ya. Jadi bahasa roh ini bahasa dari Allah yang kita bisa ucapkan atau kita doakan, tapi dengan karunia roh yang sama. Terus yang berikutnya, menafsirkan bahasa roh. Jadi bahasa roh itu bisa ditafsirkan untuk orang-orang tertentu yang bisa menafsirkan bahasa roh. Lagi-lagi tujuannya adalah untuk kepentingan bersama. Ayat 11, nah ini ditegaskan, tapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan sama, yang memberikan karunia tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, roh yang karunia yang tadi kita sudah bacakan atau dalami, itu diberikan roh yang sama, itu Roh Kudus atau Roh Allah sendiri. Tapi tujuannya adalah untuk kepentingan bersama, untuk jemaat, bukan untuk kepentingan diri pribadi, tetapi untuk keperluan keluarga, jemaat, atau gereja. Nah, itu diberikan secara khusus oleh Allah atau Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan bertanya loh. Silakan, saya buka kesempatan. Boleh kita sharing ya, sharing. Kak, ini gimana ayat 1 Korintus 12 ini? Ayo, siapa yang mau sharing? Kalau tidak ada, kita lanjut dulu ya. Iya, Kak Melki. Ya, boleh. Saya mau bertanya nih, apakah karunia itu bisa sama dengan talenta, Kak Melki? Ya, itu aja pertanyaannya. Iya, Kak Melki. Terima kasih Bang Ucok. Nah, karunia ini
kalau dalam arti khusus, talenta kan bisa diartikan seperti bakat ya atau kemampuan. Tapi kalau karunia ini yang saya ketahui adalah keistimewaan dari Roh Kudus. Jadi ketika seseorang dikarunia ini yang tadi sudah kita jabarkan ini, itu menjadi bakat juga, bisa jadi talenta. Tapi talenta dalam arti ini untuk kepentingan bersama ya, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Jadi misalnya karunia untuk mengadakan mukjizat atau berkata-kata dengan hikmat atau berkata-kata dengan pengetahuan. Memang orang itu talentanya adalah pintar atau bakatnya emang dia belajarnya baik atau bisa kata-katanya puitis, pujangga misalnya ayat 8 ya misalnya. Tapi secara khusus ketika seseorang memiliki karunia berkata-kata dengan pengetahuan dan juga hikmat ini, dia secara khusus memiliki karunia dari Roh Kudus ini untuk kepentingan bersama. Misalnya contoh, imam, uskup, biarawan-biarawati, ya kan itu contoh. Tapi yang paling sering kita temui adalah imam atau pastor. Mereka punya pengetahuan karena sudah studi, mereka juga sudah punya pengetahuan secara akademik dan juga pastoralnya, tapi juga mereka untuk kepentingan jemaat, itu untuk pastoral, untuk kepentingan bersama, itu untuk umat Allah. Nah, itu contoh khusus. Nah, bisa dikategorikan talenta, tapi talenta dalam arti sempit ya. Tapi kalau yang karunia ini dalam arti luas, artinya lebih anugerah Allah. Jadi benar-benar khusus istimewa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Gitu. Mungkin bisa seperti itu kira-kira gambarannya dari saya. Ya, benar. Ya. Baik. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjut dulu ya. Soalnya saya mau memberikan tugas nih. Nah, kita refleksi lagi. Silakan ditulis di buku atau disimpan dulu jawabannya. Nanti kita akan sharing lagi ya. Yang pertama, untuk apa semua karunia itu? Yang kedua, apa karunia yang kamu mohonkan kepada Tuhan? Kelihatan dari gambar ini kan ada 7 karunia Roh Kudus. Pakai bahasa Inggris ya. Silakan terjemahkan sendiri. Kalau wisdom itu kan kebijaksanaan, understanding pengetahuan, understanding pengertian, kalau knowledge pengetahuan, terus counsel ya, fear of God, takut dengan Tuhan. Nah, teman-teman silakan dari 1 Korintus 12 tadi, nomor 1 itu untuk apa semua karunia itu. Jadi karunia-karunia yang sudah kita dalami dalam kitab suci untuk apa. Yang kedua, apa karunia yang kamu mohonkan kepada Tuhan? Silakan ditulis di kertas atau di catatan pribadi. Nanti saya kasih waktu 2 menit aja ya untuk menjawab. Teman-teman silakan ditulis di buku dulu. Nomor 1, untuk apa semua karunia tadi yang kita bahas di 1 Korintus 12 tadi. Yang kedua, secara pribadi kamu karunia apa yang kamu mohonkan kepada Tuhan? Baik teman-teman, sudah cukup ya waktunya ya. Sekarang kita refleksi bersama. Silakan dibuka kameranya. Silakan saya mulai dari Yosef Excel dulu. Yosef Excel, silakan Yosef Excel. Karunia itu suatu pemberian anugerah Allah untuk umatnya. Oke, terima kasih. Nomor 2. Saya inginkan itu kebijaksanaan. Baik, itu aja? Iya. Terima kasih. Silakan tunjuk yang lain. Ricardus. Abang Ricardus, apakah bisa mengikuti atau terlambat gimana nih tadi? Ya, bisa. Bisa, oke. 1 Korintus 12 sudah dibaca? Sudah. Oke. Nomor 1 apa, nomor 2 apa? Silakan dijawab. Bro. Yang nomor 1, untuk apa semua karunia itu? Dilewat dulu deh, Yosef Excel, Bang
Bro Ricardus tadi agak telat, nggak apa-apa. Silakan ditunjuk dulu Bro Yosef Excel yang lain. Joy. Ayo Bro Joy, silakan. Ya, karunia itu untuk menyempurnakan kebahagiaan manusia, Kak, yang diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, karunia yang saya ingini penguasaan diri, kebijaksanaan, Kak. Oke, itu aja? Iya, Kak. Terima kasih. Silakan ditunjuk. Joy, yang lain. Cecilia Huller. Cecilia Huller, silakan Cecilia Huller. Mana? Yang nomor 1 itu untuk menguduskan kita supaya kita dapat mencapai kebahagiaan yang sejati. Oke. Nomor 2 itu takut akan Allah dan pengertian. Oke, terima kasih. Itu aja? Silakan ditunjuk yang lain. Belum kedengaran suaranya tadi, keburu di mute. Teresia Siahan. Oh ya, Teresia Siahan udah lama nih. Udah tadi nggak muncul. Silakan Teresia Siahan, mana? Oke. Mana suaranya nggak di mute? Nomor 1 apa, nomor 2 apa menurut kamu? Nomor 1 itu karunia itu untuk kepentingan umatnya, Pak. Iya, yang kedua? Yang kedua, berkata-kata dengan hikmat dan dengan pengetahuan. Oke, terima kasih. Itu aja? Silakan tunjuk yang lain. Kamu tunjuk siapa? Dionisia. Dionisia, nih tadi keluar masuk ya Dionisia ya. Silakan. Kamu bisa ngikutin apa tadi jaringan masih keganggu Dionisia? Mana? Silakan dibuka kameranya. Ya, nomor 1 apa, nomor 2 apa? Yang pertama untuk kepentingan sama. Yang kedua apa kamu? Kedua, karunia dengan pengetahuan. Dengan pengetahuan, baik. Baik, terima kasih. Silakan ditunjuk Dionisia yang lain. Sinyal kamu merah, kamu bisa Olivia ya. Sinyal kamu merah, ntar bisa dimatikan dulu kameranya. Iya, Kak. Nah, silakan Olivia. Nomor 1 dan 2 apa? Itu Mana Olivia suaranya hilang? Matiin dulu kameranya Olivia, coba. Kayaknya Olivia keluar. Mana nih? Olivia ini belum kedengaran suaranya. yang pertama kalau karunia Untuk apa nomor pertama? Untuk apa? Ada yang dengar gak suaranya Olivia? Untuk apa tadi dia jawab? pertama untuk kebaik. Oke. Yang kedua? Yang kedua untuk memperbaiki diri yang lebih bagus yang saya tidak punya. Oke, kalau dari 1 Korintus itu karunia apa secara khusus? Yang ada di 1 Korintus 12? Atau yang digambar tadi 7 karunia roh? Olivia? Cuma itu aja? Ya udah deh, nggak apa-apa. Coba tunjuk yang lain Olivia. Olivia. Oke, kita next saja ke Bung Haryanto. Silakan Bro, nomor 1 dan 2 untuk apa dan kamu mau nangan apa? Yang pertama untuk menuntun kita agar bisa menemukan tujuan hidup kita. Yang kedua itu knowledge, pengetahuan dan memahami. Oke, terima kasih. Silakan ditunjuk Bro. Antonius Fernando. Antonius Fernando, silakan dibuka mic-nya. Yang pertama untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, yang kedua? Yang kedua kebijaksanaan. Baik. Silakan ditunjuk Bro. Terima kasih jawabannya.
Michael Vincentius. Bro Michael Vincentius, silakan. Nomor 1, karunia yang diberikan oleh Roh Kudus bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama seperti keluarga, gereja, persekutuan, dan lain-lain. Nomor 2 itu yang saya inginkan adalah memahami ajaran kitab suci. Baik. Ya, begitu saja. Terima kasih jawabannya. Udah untuk jawabannya, terima kasih. Lalu tunjuk siapa? Radit, tadi udah belum, Dit? Belum. Oke, silakan jawab, Dit. Untuk apa semua karunia itu? Untuk kepentingan bersama. Ya. Nah, karena yang kamu mohonkan itu pengetahuan. Oke, terima kasih, Radit. Ditunjuk, Dit, selanjutnya. Kamu tunjuk siapa, Dit? Desvanda. Desvanda, ayo nomor 1 dan 2, Desvanda. Yang pertama untuk membimbing umatnya dan untuk kepentingan bersama. Yang kedua karunia nasihat. Karunia apa yang kedua? Nasihat, Kak. Nasihat, oke, terima kasih. Silakan ditunjuk Desvanda yang lain. Maria Margareta. Maria, silakan. Yang pertama untuk membimbing atau menjalankan hidup. Yang kedua karunia kerendahan hati atau penguasaan diri. Oke, terima kasih Maria Margareta. Silakan ditunjuk yang lain. Ricardus. Ayo Amang, udah bisa belum, Bro? Untuk apa semua karunia itu merupakan suatu anugerah yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk melakukan sesuatu. Jadi untuk kepentingan sama gitu. Ya. Yang kedua? Yang kedua saya yang dianugerahi itu karunia menyembuhkan. Menyembuhkan, baik. Terima kasih. Silakan ditunjuk, Bro. Saya ke kakak saya dulu, Ucok Pasaribu. Oke, Abang Ucok. Silakan. Bisa sekaligus 2 itu ya, biar nggak sekalian. Ganti-gantian. Ya. Silakan. Kalau dari kita berdua, Kak Melki, untuk apa semua karunia itu? Yang pertama, ya karunia itu untuk menunjukkan sebuah kebenaran, iya. Atau keajaiban, kebaikan gitu. Keajaiban. Ya, untuk yang nomor 2, memohon apa? Karunia. Iya, apa yang dimohonkan? Yang kamu mohonkan itu ya karunia kebijaksanaan lah. Ya, kalau itu? Ya sama Kamelki itu sih. Oh, soulmate ya, jadi sama ya, soulmate ya. Oke. Sama sih kan. Oke, silakan ditunjuk yang belum. Siapa ya? Bung Antonius belum. Despanda ya, belum. Despanda udah. Bung Antonius yang belum. Bung Antonius. Ya, silakan Bung Antonius. Untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama yang pertama. Yang kedua, pengetahuan dan pengertian. Oke, terima kasih. Selanjutnya siapa yang belum? Yang belum, kayaknya udah semua ya kayak. Udah semua ya, oke. Terima kasih untuk jawabannya. Semuanya. Kita kembali dulu ke teksnya ya, karena agar mengingatkan kita memahami bahwa jawaban teman-teman itu sudah sangat baik dan perlu penegasannya di ayat, tunggu sebentar, untuk ayat 7 ya, 1 Korintus 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Jadi apa yang tadi sudah dijawab juga sudah cukup baik, dan memang kenyataannya karunia-karunia ini untuk membangun jemaat Allah juga, untuk keluarga, untuk gereja, untuk masyarakat. Jadi karunia yang kita peroleh itu untuk menjadi terang dan saksi juga di tengah masyarakat. Nah, yang kedua, permohonan teman-teman itu juga cukup baik dan sangat menarik sekali. Ada yang bahkan minta karunia menyembuhkan untuk bisa juga tentang pengertian, nasihat, dan sebagainya. Nah, nanti kita akan dalami kenapa karunia-karunia itu perlu dimohonkan, dan juga ada sedikit penegasan
Ketika karunia-karunia itu ketika teman-teman sudah peroleh dan ketika teman-teman doakan. Kita lanjutkan dulu ya teman-teman. Terima kasih atas jawabannya. Nah, yang menarik lagi, karunia-karunia tertentu itu seperti mengadakan mukjizat, bahasa roh, pengertian, pengetahuan itu harus ditegaskan dalam salah satu dokumennya itu ini ya tadi ya, yang sudah minggu lalu kita pelajari, yang baru masuk bisa lihat lagi bahwa karunia-karunia itu juga ada di Roma 12 ayat 68 dan juga di Katekismus Gereja Katolik. Ada yang tadi pengertian, pengetahuan, kesalehan, takut akan Tuhan, kebijaksanaan, kesabaran, dan sebagainya. Nah, karunia-karunia ini sangat baik kalau teman-teman miliki, karena sebagai permohonan kepada Roh Kudus untuk karunia tersebut. Nah, ini cuma flashback lagi. Di sini kalau saya pribadi kemarin saya jelaskan karunia yang saya miliki atau saya permohonkan dulu, mengajar atau punya talenta itu juga. Nah, tadi beberapa dari karunia yang teman-teman permohonkan itu ada hal yang perlu digarisbawahi, bahwa karunia-karunia itu harus dinilai akan otentisitasnya. Suatu karunia karisma dan pengaturannya, artinya gini, karunia-karunia yang teman-teman mohonkan itu harus tunduk kepada karisma apostolik atau rasuli yang diberikan kepada magisterium gereja. Magisterium gereja ini adalah wewenang mengajar gereja atau hierarki gereja ya. Agar karunia tersebut dapat diberdayakan dalam kesatuan seluruh gereja. Lihat Konsili Vatikan kedua tentang gereja Lumen Gentium nomor 12. Nah, teman-teman, beberapa karunia yang dimohonkan teman-teman itu harus tunduk dan taat kepada karisma apostolik atau gereja. Kenapa? Ada orang-orang yang sudah diberikan karunia itu disalahgunakan. Itu yang harus diwaspadai. Kenapa? Di situ bisa terjadi karunia itu menjadi sesat atau menjadi sesuatu yang menyimpang dari ajaran gereja Katolik. Makanya gereja Katolik mengajarkan dan menilai otentisitasnya atau originalitasnya atau istilahnya apa ya, yang khas dari karisma teman-teman itu nantinya. Misalnya saya pribadi saya karunia mengajar. Nah, karunia mengajar saya ini harus dinilai dan harus tunduk kepada apostolik atau gereja atau hierarki atau penerusnya gereja Katolik ini atau uskup dan gereja Katolik ini. Kenapa? Karena saya pribadi harus menaati hierarki, tradisi suci, kitab suci, wewenang mengajar gereja. Dan akhirnya ketika saya dapat kesempatan kuliah waktu itu tahun 2007 sampai 2012, otoritas saya mengajar itu sebagai guru agama Katolik. Tetapi ada sertifikatnya, artinya saya sudah mempelajari teologinya, kitab sucinya, katekesenya, dan sebagainya. Jadi saya juga harus tunduk. Kalau saya bermacam-macam dan tidak tunduk pada karisma apostolik rasuli ini, saya bisa di backlist, bisa tidak dicabut bisa dicabut sertifikat saya atau wewenang mengajar saya. Nah, demikian juga teman-teman, ketika teman-teman memiliki karisma misalnya mukjizat menyembuhkan, teman-teman nggak bisa asal nyembuhin, dalam nama Yesus kau sembuh gitu, nggak bisa. Harus ada ketaatan pada gereja. Jadi memohon kepada Tuhan, misalnya teman-teman dikasih karunia menyembuhkan. Ketika teman-teman mendoakan dan teman-teman diminta didoakan oleh teman-teman orang lain gitu, Pak, tolong Pak doain saya, Bu, tolong Bu doain saya. Katanya Ibu bisa menyembuhkan. Nah, orang-orang tertentu ini yang punya karisma menyembuhkan ini harus taat kepada gereja. Artinya mereka harus sesuai dengan karismanya atau karunianya Roh Kudus ini dengan sesuai dengan gereja. Nah, ketika ada kasus misalnya menyembuhkan tidak bertunduk atau tidak taat kepada gereja, dia dianggap seperti aliran-aliran yang pengobatan-pengobatan alternatif aja gitu loh. Misalnya contoh ada di Jakarta Utara itu, dia bisa menyembuhkan, tetapi ternyata komunitas itu tidak diakui gereja karena cara pengobatannya itu salah gitu, sesat gitu, atau tidak sesuai dengan ketentuan aturan gereja Katolik. Demikian juga misalnya teman-teman punya pengetahuan, kebijaksanaan, nasihat, dalam penguasaan diri dan sebagainya. Teman-teman harus bisa
menyesuaikan dan juga harus taat kepada gereja. Jangan sampai teman-teman sudah saking bijaksananya menjadi satu sekte. Wah, saya seorang penceramah, punya pengetahuan dan sebagainya, tapi tidak setia pada gereja. Nah, itu yang harus dimurnikan lagi, teman-teman. Kira-kira seperti itu penjelasannya, penegasannya. Oke, kita next dulu ya. Nah, ini penting juga, di buku sudah dijelaskan bahwa ada karunia lain atau buah-buah roh yang sebenarnya bisa teman-teman mohonkan. Tadi ada beberapa ya, Huler ya, penguasaan diri atau siapa tadi tuh memohon penguasaan diri, terus ada 9 buah roh. Bisa dibaca Galatia 5 ayat 2 sampai 23. Tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini adalah buah-buah roh. Jadi karunia itu dan yang dimohonkan teman-teman itu harus sesuai juga buahnya. Artinya apa? Tampak dalam suatu yang kasih, penuh sukacita, damai sejahtera. Jangan sampai karunia itu tidak ada kasihnya, tidak ada sukacitanya, atau malah membuat kita jadi apa ya? Jadi risau, khawatir karena karunia itu menakutkan dan sebagainya. Nah, terus ada juga buah rohnya dari Roh Kudus itu kita menjadi sabar, kita menjadi murah hati, kemurahan ya, kebaikan untuk menolong orang lain, bukan untuk cari duit misalnya, atau misalnya untuk dalam arti misalnya menyembuhkan orang hanya untuk cari rezeki. Wah, yang penting saya dibayar gitu ya, enggak. Terus kesetiaan ya, semakin taat pada gereja dan juga semakin taat pada Tuhan, berdoa dan sebagainya. Nah, terus juga karunia-karunia itu dan Roh Kudus itu membuat kita lemah lembut dan juga bisa menguasai diri. Nah, ini kira-kira dari buah-buah Galatia atau buah-buah dari Roh Kudus yang ditulis Paulus di dalam Galatia 5 22 sampai 23. Nah, teman-teman, saya mau memperdengarkan sebuah lagu. Ini sebenarnya lagu sekolah minggu, tapi ini menarik juga, bisa teman-teman bisa ingat buah-buah roh itu. Bisa dimatikan dulu videonya, kameranya, biar nggak macet. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dibimbing Roh Kudus setiap hari. Nah, teman-teman, itu lagunya sebenarnya bisa diputar nanti di rumah atau di anak-anak yang punya anak-anak, bisa diputar lagi kembali buat ingat-ingat kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, ini minggu lalu bahwa teman-teman Krisma kan, tadi kita dari awal bicara tentang roh manusia, tanpa roh manusia tidak bisa berkembang dan sebagainya. Lalu ada buah roh, ada karunia roh, lalu teman-teman memohonkan karunia tertentu atau Roh Kudusnya teman-teman ingin miliki. Lalu sekarang ada buah-buah sakramen Krisma. Ini hanya mengulang saja singkat bahwa kita kemarin semakin serupa dengan Kristus, kita juga menjadi mantap dan dewasa dalam iman, kita semakin setia mengikuti Kristus dan makin berani membela iman, terus dikuatkan menjadi saksi Kristus, lebih bertanggung jawab terhadap kehidupan gereja, lebih cermat memiliki panggilan hidup, menjadi orang beriman yang dinamis. Nah, teman-teman, pelajaran hari ini atau katekese pewartaan hari ini kita berbicara tentang Roh Kudus. Memang secara singkat atau secara ringkas saya memberikan pemaparan yang tidak banyak atau tidak cukup mendalam. Teman-teman kalau nanti studi atau nanti sudah cukup pengetahuan untuk belajar tentang teologi Roh Kudus, itu ada bukunya, itu agak tebal. Nah, teman-teman bisa belajar tentang pneumatologi.
Nah, itu tentang bicara Roh Kudus dari sejarahnya sampai pembahasannya. Tetapi ingat-ingat bahwa Roh Kudus dan karunia-Nya itu kita untuk kepentingan bersama, untuk kita mohonkan untuk bersatu dengan gereja, setia dan sebagainya. Oke, sampai sini kayaknya pertemuan kita. Sebelum itu, apakah ada pertanyaan atau ingin di-sharingkan? Kita sudah sampai 2.40 nih, udah lumayan. Masih ada waktu untuk sharing. Ada yang mau sharing, ada yang mau cerita atau mau bertanya, bisa disampaikan. Nanti kalau untuk bukunya bisa dijawab masing-masing ya. Mungkin di situ poin B-nya Roh Kudus dalam liturgi. Kita berdoa dalam membantu kita dalam berdoa Roh Kudus itu, terus dalam bacaan liturgi atau bacaan kitab suci menerangi budi hati kita sehingga dapat memahami sabda Allah. Terus juga dalam doa syukur agung kita juga menyucikan persembahan Roh Kudus itu. Terus yang berikutnya Roh Kudus mengingatkan kesatuan, mengingatkan kesatuan. Nah, itu aja dari saya penjelasan hari ini, dan pertemuan kita hari ini agak cepat ya. Nggak biasanya sampai jam 3 atau lewat. Kalau tidak ada, kita tutup. Tadi Desvanda ya, pimpin doa ya. Silakan Desvanda, pimpin doa penutup. Baiklah, semuanya mari kita bersatu dalam doa dan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Selamat sore Bapak, terima kasih atas perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu dari awal Zoom sampai akhir Zoom saat ini. Ya Bapak, berkatilah Kak Melki yang sudah mengajar kami semua, dan semoga materi yang disampaikan oleh Kak Melki dapat kami terima dan kami terapkan di kehidupan kami selanjutnya. Ya Bapak, bimbinglah kami selalu agar kami dapat menerima Roh Kudus-Mu secara baik dan kami tidak menyia-nyiakannya atas berkat-Mu itu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang segala abad. Amin. Dan satu Yosef untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Sebelum saya tutup, kita doa berkat penutup. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dan juga kegiatan kita dalam pelajaran Krisma, untuk selalu kita setia, untuk kita mau mendalami tentang sakramen Krisma, Roh Kudus dan segalanya yang kita dalami dalam pelajaran Krisma, dan juga kegiatan kita di rumah, di keluarga, di pekerjaan, dan juga sekolah, dan juga kehidupan kita sehari-hari, yang kita doakan orang-orang yang kita kasih dan siapapun yang kita doakan dalam nama Tuhan Yesus, dan juga semua orang yang kita wujudkan dalam hari ini, sampai malam nanti dan esok diberkati senantiasa oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan lagu penutup. Untuk absensi nanti akan saya coba dibicarakan dengan para pengajar untuk kita bersama-sama tidak kekurangan ya, melewati batas untuk absensinya. Setelah lagu ini boleh log out, boleh leave. Selamat beraktivitas, jangan lupa gereja ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidup
se